Kembali lagi dengan saya Ade Ariswan. Kini kita akan melanjutkan materi fisika mengenai fluida statis. Berbicara mengenai fluida, kita perlu definisikan dulu massa jenis ya. Sejenis disebut juga kerapatan atau densitas. Ini adalah perbandingan antara massa zat dengan volumenya. Jadi kalau suatu fluida atau suatu benda dengan volume yang sama memiliki massa berat yang berbeda, maka dia memiliki massa jenis yang berbeda. Misalnya, 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas itu massanya sama, tapi volumenya berbeda kan. Atau kita ambil 1 liter air dengan 1 liter minyak misalnya, kalau kita timbang dengan teliti itu massanya berbeda ya, walaupun volumenya sama. Dan massa jenis ini dipengaruhi oleh gaya antar partikel zat. Jadi gaya antar partikel itu perekatnya ya, perekat antara partikel. Jadi semakin kuat gaya antar partikelnya, partikelnya itu semakin rapat. Kalau makin rapat, artinya makin banyak zatnya dalam satu volume. Secara umum kalau suhunya makin tinggi, jadi makin akan rendah massa jenisnya. Karena apa? Kalau suhunya tinggi nanti terjadi vibrasi ya. Vibrasi atau gaya energi kinetiknya meningkat sehingga antar partikelnya semakin renggang. Kalau makin renggang, ya banyak ruang kosong di antaranya ya. Rumusnya massa jenis itu Rho ya. Rho sama dengan massa per volume. Massa jenis yaitu dalam gram per mililiter atau dalam kilogram per liter. Massa zatnya gram atau kilogram, volumenya mililiter atau liter. Kalau volume konversinya 1 liter itu 1000 mililiter, dia buat pengingat kembali lah ya. Barangkali lupa. Sementara 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik cc, 1 cc. Dan 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Kemudian 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik atau 1000 liter. Ya, perhatikan ya perbedaannya, 1 meter kubik itu tidak sama dengan 1 liter ya. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Lalu massa jenis zat, kalau kita lihat di sini ya, helium itu paling ringan, kemudian udara biasa, udara kering. Maksudnya kering ini kalau udara di atmosfer itu kadang ada ini ya, ada uap air kan ya, dan itu bisa berubah-ubah massa jenisnya tergantung kelembaban. Kalau tidak ada uap airnya sebesar ini. Lalu kemudian ada lagi hidrogen. Hidrogen itu lebih ringan lagi daripada gas helium. Hidrogen ini adalah gas yang paling ringan sekali. Lalu padatan pasti lebih berat ya. Misalnya emas di sini 19,32 gram per cm kubik. Baik, contoh soal ya. Ini kita terapkan dari pengetahuan tentang massa jenis tadi. Jadi setiap benda itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Misalnya seorang penjual emas menawarkan cincin beratnya 3 gram, kemudian calon pembelinya memeriksa cincin tersebut dengan mengukur volumenya dengan gelas ukur. Jadi ada gelas ukur, bentuknya seperti silinder, diisi air sampai penuh, kemudian dicelupkan cincinnya. Lihat nanti ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu dilihat dari selisih air total dengan air yang setelah ditumpahkan ya. Itu kita dapatkan 0,25 ml. Nah, kita bisa cek apakah benar cincin tersebut berbahan emas murni. Kita bisa cek ya. Dimana tadi raw mass adalah 19,32 gram per mililiter. Oke, massa cincin tadi 3 gram, sementara volumenya 0,25 ml. Jadi kita dapatkan rho-nya massa per volume. Oke ya, jadi kita hitung rho-nya sama dengan massa per volume. Rho
masanya 3 gram, volumenya 0,25 ml. Kita peroleh ternyata 12 gram per mililiter, tidak sama dengan 19 tadi ya. Kalau emas kan 19, sekian. Berarti ini lumayan jauh jaraknya. Kesimpulannya adalah emas tersebut tidak murni, atau terbuat dari emas yang tidak murni. Kemudian tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas. Ya, P atau pressure, tekanan, sama dengan force, gaya per A, area, luas ya. Misalnya kalau seseorang, misalnya cewek ya, menginjak tanah dengan sepatu biasa, ini bidang sentuhnya antara sepatu dengan tanah itu lebar. Tapi kalau diganti dengan sepatu hak orang yang sama ya, itu akan ada area kontak yang sangat kecil di bagian haknya. Nah, pasti di bagian heelsnya itu atau haknya itu memiliki atau terjadi tekanan yang besar karena A-nya sangat kecil tadi ya. P tekanan itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat, diganti dengan Pascal sama saja. Jadi ini Pascal adalah Newton per meter kuadrat. F itu gaya dalam Newton, dan A adalah luas bidang tekan dalam meter kuadrat. Catatannya, 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal. Dan untuk udara nanti ada bar ya. Bar itu sama dengan 100.000 Pascal atau 100 kilopascal. Sementara kalau udara atau gas yang lain itu kita bisa gunakan 1 atm atau 760 mm Hg. Nah, 1 atm itu sama dengan 101,325 Pascal. Oke, kemudian bar tadi ya. Bar tadi karena cukup besar satuannya, jadi 1 bar tuh tadi 100.000 Pascal. Sering juga kita gunakan milibar. Ya, jadi 1 milibar itu sama dengan 100 Pascal. Kemudian ada tekanan hidrostatis. Ini terjadi pada cairan ya, misalnya air, itu sebanding dengan kedalaman dan kerapatannya. Jadi semakin dalam akan semakin kuat tekanannya. Misalnya kalau kita nyelam ya, nyelam ke dalam laut, semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan yang diperoleh oleh tubuh kita. Nah, kenapa ada tekanan hidrostatis? Sama seperti kita ditimbun pakai tanah lah, timbun pakai tanah, kan ada dorongan dari atas ya, dari tanah dari atas. Nah, sama seperti ini, semakin dalam kita menyelam air, semakin besar pula tekanan yang diterima di segala arah, seperti itu. P sama dengan rho kali G kali H, di mana rho-nya massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman dari permukaan fluida. Misalnya ini ada suatu wadah, bak misalnya ya, bak itu kita beri 3 lubang, pasti lubang yang paling bawah akan memancarkan air paling besar karena tekanannya paling tinggi, seperti itu. Kemudian tekanan atmosfer itu tekanan udara sekitar ya. Nah, ini berkaitan dengan ketinggian, mirip seperti tekanan hidrostatis tadi. Jadi kalau udara di pegunungan itu lebih rendah karena gravitasi ya, sehingga udara-udara itu gas akan lebih banyak di daerah rendah, sementara daerah tinggi seperti pegunungan daerahnya lebih tipis. Kalau lebih tipis, tekanan hidrostatisnya lebih rendah, seperti itu. Kemudian juga ada pengaruh juga tekanan atmosfer terhadap tekanan hidrostatis dalam suatu wadah. Ya, misalnya tadi tekanan atmosfernya kita ukur di tempat yang berbeda, di pegunungan sama di dataran rendah, itu pasti tekanan atmosfernya berbeda. Dan tekanan atmosfer ini akan menambahkan ke tekanan hidrostatis dalam wadah fluida ya, seperti ini. Jadi kita tambahkan P sama dengan P0 ditambah rho GH. Misal ya, contohnya ada ikan yang berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut. Ya, jika massa jenis air laut 1026 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara di luar adalah 10⁻5 Newton per meter kuadrat atau 10⁻5 Pascal ya.
Maka berapakah tekanan total yang dialami oleh ikan tersebut? Ya, kita buat ya seperti ini. Jadi P sama dengan rho GH. P0 tambah rho GH, P0-nya 100.000 ya, 100.000 Newton per meter kubik, Newton per meter kuadrat. Kemudian ditambah 1026 kali 15 dikali 10. Jadi kita akan dapatkan 253.900 Pascal atau 253,9 kilopascal. Kalau kita ubah ke bar menjadi 2,539 bar. Nah, itu adalah tekanan yang dialami oleh ikan tersebut. Supaya ikan tersebut bisa bertahan hidup, ikan tersebut berevolusi sehingga memiliki tekanan dalam tubuh yang setara dengan ini. Nah, itulah habitatnya. Jadi ikan-ikan itu tidak sama habitatnya ikan yang di permukaan laut dangkal sama yang dalam. Kalau yang dalam pasti bisa menahan tekanan hidrostatis lebih kuat. Makanya kalau ada kita lihat ikan laut dalam yang ditarik keluar ya ke permukaan, pasti ada yang mukanya jadi nggak jelas ya. Ada yang mukanya kayak ancur-ancuran kayak blobfish. Kalau pernah lihat blobfish, itu gara-gara ditarik ke permukaan, sementara tekanan dari tubuhnya itu besar karena menyesuaikan dengan habitatnya. Kalau di atas permukaan laut kan tekanannya rendah ya, seperti itu. Demikian bahasan kita tentang fluidostatis bagian 1. Nanti kita lanjutkan ke hukum-hukum fluida. Kita lanjutkan dan kita akan ketemu lagi di materi berikutnya.